Astaghfirullah wa la ilaha illallah wa atubu ilaih. Al-Fatihah wa Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ala jami'i awliyaillah wa asma'ihi wa khususihi wa ala Syekh Muhammad As-Sabtin Abdullah Al-Bandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilati wal akhirina wal mutasibina ilaih. Allah يتغشم برحمة والمغفرة ويؤد عليهم ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتحاتهم وخصوصياتهم وحرمتهم ويحميهم بهم ما في الدين والآخرة وعلى الكريم يفتح علينا وعلى والدينا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين فتوح العارفين يفتحون ويهم بالدين ويجرون ويهم بملة العلماء العاملين ونزمون ويهم بسيرة الصدور المخلصين وأن الله يحبنا ويهم بالعناية والرعاية والحماية ويتولنا ويهم بالوقاية والعناية والكفاية وأن الله يمنحنا ويهم من العمر الطويل الأسعد ومن العيش الهنيء الأبد ورزقنا ويهم بالدارين ومن السعادة واليقين ويهم الحسنى والزيادة بزاهية خير البرية ومن حرمة مولانا الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البندري صاحب الكرامة والاستقامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala musannif rahimallahu ta'ala bihi bi'azmihi bidarni alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hadza manaqib Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu naqussu alayka min amri rusul ma nusaddiqu bihi fu'adak. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengisahkan nabi-nabi terdahulu perjalanan hidupnya kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ma nusaddiqu bihi fu'adak, kami hendak meneguhkan hati keimananmu wahai Muhammad. Maka berkatalah Habib Ali, jikalau manaqib kaum arif billah dibacakan kepada orang-orang beriman, niscaya iman mereka akan bertambah semakin kuat. Sabda baginda Rasulullah, inda zikril awliya'i tahjurul hamad. Bermula ketika dibacakan manaqib awliya Allah, niscaya turunlah limpahan rahmat Allah yang maha pengasih, penyayang lagi maha pengampun. Lebih-lebih lagi yang telah mendahului kita, Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari, seorang wali Allah. Beliau adalah seorang alimul allamah, seorang yang telah menyatukan dirinya ilmu syariat dan ilmu hakikat, ilmu yakin, hakul yakin. Beliaulah sang mutiara Banjar. Beliaulah Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari yang terkenal dengan sebutan Datuk Kelampayan, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu, di mana Datuk Kelampayan ini menjadi khalifahnya dari guru beliau Utubus Zaman
Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dengan harapan semoga Allah menurunkan limpahan rahmatnya di tempat ini dan kepada kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, kawan-kawan kita, kaum muslimin dan muslimat, dan memudahkan urusan kita dunia akhirat, dan semoga Allah menjadikan ini bekal keselamatan kita daripada siksa nerakanya Allah. Diakhiri umur kita dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan urusan dunia akhirat, menuju surganya Allah dan berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau dilahirkan pada malam Kamis jam 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 710 Miladiyah, dari seorang ayah yang soleh bernama Abdullah dan ibunya yang solihah bernama Siti Aminah, berada di desa Luk Gabang. Dari masa kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan agama daripada kedua orang tuanya sendiri yang solihah dan solihah, dan solih dan solihah. Dan kemudian berkunjunglah di kala itu seorang raja Banjar yang dipimpin oleh raja itu Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Melihatlah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di waktu kecilnya dengan kebaikan dan sifat sopan santun, waro dan tawadhu. Akhirnya Sultan pun berkehendak membawa beliau untuk tinggal bersama di istana atau keraton yang sekarang menjadi sebuah kampung yang bernama Kampung Keraton. Kemudian dengan rasa ujuk sayangnya Sultan ini, dengan penuh rasa kasih sayang, penuh perhatian, dan Sultan ini pun memberangkatkan beliau menuju tanah haram untuk menimba ilmu. Dan kemudian digunakanlah biaya kerajaan menuju ke tanah suci Mekah pada usia sekitar 30 tahun untuk memperluas ilmu. Sebelum berangkat beliau pun terlebih dahulu dinikahkan oleh Sultan dengan seorang perempuan yang solihah, warga istana bernama Bajud. Dan kemudian setelah itu berangkatlah beliau bermukim di tanah suci sekitar 35 tahun, selama 30 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah dan 5 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Guru-guru ternama beliau selama di tanah suci antara lain Syekh Itha'illah bin Ahmad Al-Masri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, pengarang kitab Hawasil Madaniyah. Berikutnya Syekh Ibrahim Ar-Rais, Syekh Muhammad Al-Jauhari, Syekh Al-Alamah Muhammad Marda, dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau adalah seorang ahli tasawuf di kota Madinah Al-Munawwarah. Selama berada di kota Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia: Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, dan 1 orang berasal di luar pulau Indonesia, yaitu berasal dari Patongi, Thailand. Kesemuanya adalah pecinta ilmu dan amal,
sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal, baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermuzakarah dalam berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Dan adalah orang yang saling bersahabat itu, yang pertama Syekh Abdul Somad Al-Palembani dari Pulau Palembang, Sumatera, Pulau Sumatera. Yang kedua Syekh Abdul Wahab Bugis dari Pulau Sulawesi. Yang ketiga Syekh Abdul Rahman Musri Betawi dari Pulau Jawa. Yang keempat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Pulau Kalimantan. Kelima Syekh Daud bin Abdullah Al-Patoni dari Thailand. Dan adalah kecerdasan beliau berempat ini sangatlah luas dan dalam. Mereka digelar dari Pulau Indonesia, 4 serangkai dari Pulau Jawi atau Pulau Indonesia, dan adalah kecerdasan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menyelesaikan berbagai masalah dan juga menjawab soal dari guru-guru beliau di tanah suci, sangatlah cepat dan benar. Setengah di antara keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di ketika beliau di tanah suci di kota Madinah, di Masjid Nabawi, beliau ikut belajar bersama murid-murid Arab yang ada di sana di Masjid Nabawi. Beliau duduk di sudut dan di ujung. Dan kemudian pernah sekali terjadi para murid lainnya tidak ada seorang pun yang menoleh kepada beliau sebagai kawan yang baru, entah karena orang Indonesia pada masa itu dianggap rendah sekali tingkatan pengetahuannya jika dibandingkan dengan orang Arab di sana. Dan sekali-kali pernah peristiwa tatkala Syekhul Islam Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi sedang memberikan pelajaran kuliahnya terhenti kepada suatu masalah yang agak sulit, dan kemudian beliau pun menanyakan kepada sekalian murid-muridnya kalau ada yang mampu memecahkan masalah tersebut. Namun rupanya segenap murid pun tidak ada yang dapat memberikan jawaban. Kemudian oleh Syekhul Islam tersebut dinyatakan bahwa pelajaran hari ini sekian dulu dan besok harinya disambung kembali. Keesokan harinya Syekh Muhammad Arsyad telah siap dengan jawaban tertulis di selembar kertas disertai dengan catatan benarkah pendapat ini atau tidaknya. Ini sebuah petunjuk beliau adalah bersifat waro dan tawadu. Padahal beliau sudah memutalahi beberapa kitab-kitab yang masyhur, mengambil rujukan-rujukan yang kitab-kitab yang besar. Sementara itu beliau mengatakan benarkah pendapat ini atau tidak. Sementara itu beliau kedudukan Syekh Muhammad Arsyad masih tetap seperti sedia kala, yaitu duduk di sudut atau di ujung. Dan kemudian beliau pun meminta dengan perantaraan murid-murid yang ada di hadapannya untuk menyampaikan jawaban tertulis kepada Syekhul Islam, guru besar Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka tidak lama kemudian jawaban tertulis itu pun sampai ke tangan gurunya, sampai kepada Syekhul Islam. Lalu kemudian beliau memeriksa dengan seksama, dan kemudian beliau pun dengan spontan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya beliau menyuruh kepada murid-murid lain supaya murid-murid lainnya supaya mencium tangan orang
berasal dari Indonesia itu yang duduk di puncak atau di ujung atau di sudut, yang bernama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kata beliau, sebab ia lebih alim dari mereka semua. Semenjak peristiwa tersebut, Syekh Muhammad Arsad tidak diperkenankan lagi duduk di sudut atau di puncak, namun beliau didudukkan di tengah-tengah bersama Syekhul Islam, guru besar dari Mesir, tinggal di kota Madinah dan diba'at sampai akhir hayatnya, dan diabadikan dengan kitab beliau Hawasil Madaniyah. Kemudian sedang para murid-murid lainnya duduk mengelilingi beliau pada saat itu, dan adalah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau kemudian diberikan izin untuk mengajar di Masjidil Haram, maka termasuklah Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, salah seorang dari pro Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan seorang Syekh. Di antara murid-murid Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan yang pernah mengikuti pelajaran di Masjidil Haram, terdapat seorang makhluk ilahi yang bukan dari golongan manusia, tapi murid tersebut dari golongan jin Islam yang namanya Al-Badakut Al-Minan. Yang selanjutnya, jin Islam inilah sebagai murid beliau yang sangat setia, mengikuti terus menerus hingga beliau kembali ke tanah air pun terus menurut, terus ikut kepada beliau. Dan jin Islam tersebut disebut oleh masyarakat Martapura dengan sebutan batu-batu, dan adalah Datuk Kelampayan atau Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau senantiasa bersama guru-gurunya dan juga pernah sembah gurau bersama guru-gurunya di tanah suci tersebut. Sewaktu Tuan Syekh Muhammad Arsad berada di Mekah Al-Mukarramah, sambil bercerita dengan guru-guru beliau tentang keadaan di pulau Indonesia, bahwa ada terdapat buah yang penuh duri, namun isinya manis dan enak rasanya. Setelah mendengar cerita beliau tadi, maka tampaklah keinginan guru-guru beliau untuk memakan buah tersebut. Maka dengan sekejap tangan Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari bergerak menjangkau ke belakang. Ternyata di tangan Tuan Syekh Muhammad Arsad adalah buah durian yang sedang masak serta harum baunya. Beliau pun kemudian memberikan kepada guru beliau akan buah durian tadi. Itu di antara karomah Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Setelah dirasa cukup dalam belajar dan pengalaman di kota Makkah dan di kota Madinah, maka beliau pun dinasihati untuk pulang ke kampung halaman masing-masing bersama teman-teman beliau untuk membina umat. Maka keempat sahabat ini pun kembali ke pulau Indonesia dan singgah terlebih dahulu di Jakarta, berkunjung ke tempat kediaman kawan yang akrab beliau, dan sempat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari berkunjung di beberapa desa untuk sholat Jumat sambil bertaaruf dengan masyarakat Islam di desa itu. Di samping itu pula beberapa buah masjid yang telah dibetulkan arah kiblatnya, antara lain Masjid Jembatan 5 Betawi. Itulah sebabnya di mihrab Masjid Jembatan 5
terdapat sebuah tulisan berbahasa Arab yang berbunyi arah kiblat masjid ini telah dipalingkan ke kanan sebanyak 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1187 6 Hijriah bertepatan tanggal 7 Mei 1772 Miladiyah. Kemudian bertanyalah orang-orang di sekitar pada saat itu, apakah arah kiblat tersebut ini salah jihadnya? Maka dengan tegas beliau menunjukkan, mengacungkan tangannya, dan orang-orang yang hadir saat itu dipersilahkan menilik dari celah-celah lubang tangan baju jubah beliau. Ketika dilihat dari celah-celah lubang tangan baju jubah beliau, nampaklah dengan jelas kelihatan Baitullah. Dan juga beliau diajak oleh gubernur jenderal naik ke kapal sampai di tengah laut. Gubernur ini pun menanyakan berapa dalamnya air laut ini. Beliau dengan tersenyum menjawab, sekian kaki dalamnya. Setelah diadakan pengoletan dengan alat yang canggih, ternyata benar. Semenjak itulah beliau diberi gelar dengan sebutan Tuan Haji Besar, yang akhirnya oleh masyarakat Banjar gelar itu menjadi sebutan Tuan Surki Haji Besar. Dan di antara keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di setiap bulan Ramadan beliau selalu bertemu malam penuh barokah, malam Lailatul Qadar. Kesempatan ini beliau gunakan untuk berdoa agar diberikan oleh Allah rezeki anugerah ilmu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan anak cucunya sampai 7 turunan, bahkan sampai turun temurun. Doa tersebut selalu dikabulkan oleh Allah. Terlihat sungguh banyak sekali juriatnya Datuk Kelampayan Tuan Syekh Muhammad Arsyad yang menjadi orang alim, sampai beliau ini pun wafat. Maka beliau meninggalkan 30 orang anak, 114 cucu yang merupakan bintang-bintang berteburan, keturunan yang meneruskan cita-cita dan usaha datuknya, perjuangannya Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang berpangkat mufti. Daripada juriatnya 10 orang, Al-Alimul Allamah Haji Jamaluddin bin Asyaf Muhammad Arsyad, Al-Alimul Allamah Haji Ahmad bin Asyaf Muhammad Arsyad, Al-Alimul Allamah Haji Muhammad As'ad cucu Asyaf Muhammad Arsyad, Al-Alimul Allamah Muhammad Arsyad bin Mufti Haji As'ad Kubah Pagatan, Al-Alimul Allamah Haji Syihabuddin, Al-Alimul Allamah Haji Mufti Muhammad Khalid bin Al-Allamah Haji Hasanuddin, Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Nur bin Al-Alimul Allamah Qadi Haji Mahmud, Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Hussein bin Al-Allamah Mufti Haji Jamuddin, Al-Alimul Allamah Haji Jamuddin bin Haji Abdul Hamid, Al-Alimul Allamah Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Abid Tambilahan. Kemudian beliau selalu mencurahkan ilmu, pikiran dan tenaga dan hartanya untuk umat Rasulullah SAW, sampai akhirnya pada malam Selasa, malam Senin, badan beliau selalu lemah dan bertambah lemahnya, sampai pada malam Selasa antara maghrib dan isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah berbetulan dengan 13 Oktober 1812 Miladiyah, ruhnya yang suci kembali ke rahmatullah menemui sang penciptanya, sedang jasadnya terbujur dalam pangkuan istrinya Ratu Aminah dan buat di kampung dalam pagar.
dengan usia 105 tahun perhitungan tahun Hijriah, dan beliau sempat berwasiat kepada keluarganya. Wasiat beliau, jikalau Sirin berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau, hendaklah Sirin dimakamkan di Tungkaran Kerang Tengah. Kalau Sirin berpulang ke rahmatullah pada musim ba'ah, hendaklah dimakamkan di Kelampayan. Ternyata beliau berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau, maka bercita-citalah dibawa ke Tungkaran Kerang Tengah. Namun pada malam itu, saat dirundung oleh duka atas berpulangnya wali Allah yang tercinta ke hadrat yang kuasa, hujan pun tiba dengan lebatnya membawa rahmat. Akhirnya sungai pun digenangi air hujan yang berlimpah ruah dengan penuh berkah dan rahmat dari Allah, sehingga bisa menghubungkan menuju ke desa Kelampayan. Akhirnya beliau pun dibawa keluarganya melalui sungai, dimakamkanlah menuju ke Kelampayan, dan di Kelampayanlah makam beliau. Itulah jadi Ma'asyar Muhammad Asad bin Abdullah bin Abdurrahman al-Banjari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khalla ruhahu bi mahal abrar wa taqammadahu birrahmah al-layl wan nahar wa rahmatika ya rahim ya ghafar wa jallahuma bi qabri ja'a wa nur wal fushat was surur bahjal kubur innaka malikun rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ba'da rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutawallimin kabulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini. Bersama-sama kita berkumpul untuk memperingati haul salah seorang wali min auliyaillah Subhanahu wa ta'ala yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesusahan kita dimudahkan, rezeki kita dimurahkan, rumah tangga kita diharmoniskan, penyakit kita disembuhkan, hutang piutang kita dilunaskan berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat sahibul hal. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci dari segala noda, dan kepada para sahabatnya yang telah bersungguh-sungguh menolongnya baik secara tersembunyi maupun terbuka, dan kepada orang-orang yang telah mengikuti mereka di atas jalan hidup yang paling mulia, dan kepada kami ya Allah yang maha pengasih dari semua yang berbelas kasih, yang sama kita hormati dan yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Habib Azhar Bah Hashim, dan guru kita Guru Khairani
dan yang sama kita muliakan dan yang sama kita cintai, yaitu Guru Muhammad Aidil, pengasuh Majelis Ta'lim Darussalam, dan yang sama kita hormati dan kita cintai, yaitu Guru Abdul Rahman, pimpinan Majelis Ta'lim Tarim. Kita doakan mudah-mudahan para habaib guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga dapat membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para panitia penyelenggara peringatan haul, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dan limpahan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya di dalam hati mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan di dalam hati mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala? Nang kawan terbangga, nang bisa berjalan di atas banyu kah itu wali Allah taala? Atau nang sekali berjajak ke bumi keluar banyu, apakah hanya itu ngarannya wali Allah taala? Adalah nang orang sekali berjajak ke tanah keluar banyu muncrat, nang tadinya kemarau ampih kemarau. Ada. Siapa? Syekh Baba, orang India. Itu wali dah ada wala mengaku Tuhan. Lantas siapa mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala? Atau puluhan wali itu lamunnya kita datang wadah sidin, oh paling ikam ini kata hilalat ya, ikam ini pembinian itu kamu puluhan wali, itu buah wala lain itu mengarangnya wali. Tapi kita ada mengerti, makanya rancak dibumuli. Dikiranya wali itu orang bisa terbang, dikiranya wali itu orang bisa berjalan di atas banyu. Lain, itu lain wali. Bahkan disebutkan idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa, apabila engkau melihat seseorang bisa terbang, jangan langsung percaya bahwa itu wali min auliya Subhanahu wa taala. Lihati dahulu akwalnya, ucapannya, perbuatannya sesuai ke dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun perbuatannya, ucapannya kada sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lain waliullah taala, tapi itu wali syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu ada walinya juga. Nah, kalau yang sesuai dengan syariat Rasulullah, maka itu adalah aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah, asal melihat orang hebat, asal melihat orang diisi kelebihan, karena di berdoa-berdoa keluar duit tentang baju jubahnya. Nah, ini tuh yang wali. Pada kami itu yang percaya benarnya, gara-garanya apa? Bisa menggandakan duitnya. Sekalinya apa? Hutangnya sih banyak kan. Nah, melunasi hutang siapa? Orang yang datang walinya itu nang melunasi hutang. Kok jadi wali? Tulai wali Allah Ta'ala, wali syaitan. Kenapa? Karena wali Allah Ta'ala itu ada cirinya. Siapa wali Allah Ta'ala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah Ta'ala itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, wajar, pantas kalau di dalam hati mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran, dumuhan wali la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan heran. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu ngarannya wali. Lain wali napi nama bumol, lain wali wala. Ini kada sembahyang mengaku wali. Itu lain wali wala kantuti dan Tuhan.
Ini yang berdiri di sini, nah percaya aja. Jangan hakun yang dibunguli oleh manusia nang durjana. Dibungulinya kisah nang ma'rifat ke langit ketujuh sembahyang subuh ada. Para wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau yang hendak mendaftar jadi wali itu tadi syaratnya. Beriman lawan bertakwa lawan Allah taala. Karena kawa beriman karena bertakwa karena kawa. Karena bertakwa karena beriman karena kawa juga harus lengkap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang ini sekali berdoa langsung dijawab, wah jenis wali. Bisa mengkasyaf orang. Kasyaf itu ada kasyaf syaitan juga. Namun bubuhan wali inya tuh melihat, makanya hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dengan mata mereka, tapi mereka melihat binurillah dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lain namun bubuhan dukun. Bubuhan dukun tuh jin. Wah, anu tuh rumah hikam tuh ada anunya ya, itu bubuhan jin. Makanya nih gara-gara ada makan mie yuk mau aku jadi wali. Ada kayak itu wali itu ada cirinya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini mengganjil tapi ini kita lamun pina ada nih melihat orang pina mengganjil nih. Kayak sini nih. Pina tapi jelas. Jangan berprasangka buruk. Wah, ahli maksiat nih ini. Jangan. Perasaan kayak haji nih wali. Masalahnya apa? Pandangan kita lawan sidin jangan berprasangka buruk dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Amun jadi musuhi orang tadi itu temusya wali Allah taala pakatulahan. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Nang memusuhi wali ujar Allah taala itu sama memusuhi aku, membawa aku bakalahi ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamunnya kita melihat orang pina ganjil, pina melalai kelakuan, berprasangka baik aja, haji ini wali Allah taala. Jadi manusia di hadapan kita baik seberataan. Lamunnya kita berprasangka buruk, ini temusya walinya Allah taala. Memusuhi walinya Allah taala sama kita memboi Allah taala bakalahi. Tuh lihat orang yang memusuhi Habib Rizik. Lihat dia sudah apa yang ada bencana turun sana sini. Kenapa? Karena wali Allah taala yang dimusuhi. Kenapa? Karena wali Allah taala yang dihinakan. Menghina Abah Kurus Unggul, menghina Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Kada tenang keluarganya, kada tenang rumah tangganya, kada tenang. Kenapa? Karena ia menghina para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi lamunnya hendak tahu pian bubuhan wali-wali Allah taala yaitu tadi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada Allah dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kisah Masyitah binti Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun itu tukang sisir anaknya Fir'aun. Pas inya menyisir anaknya Fir'aun, itu gugur sisirnya tadi. Spontan diambil oleh Masyitah binti Fir'aun, tukang sisir anak perempuannya Fir'aun, diambilnya. Bismillah ta'isa Fir'aun. Diambilnya tuh sisir dengan mengucap Bismillah dengan nama Allah ta'isa Fir'aun, binasa itu Fir'aun. Jadi ujar anak Fir'aun, awalaki rabbun ghairu abi. Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku? Nah, ujar Masyitah tadi, iya, aku diisi Tuhan selain ayah engkau. Limbah itu ujar nang anak Fir'aun tadi, awas sih kamu aku pada abahku ya. Berarti mau ada nang ketujuh lapor-lapor tuh anak Fir'aun. Guru kalau udah salah lapor. Ini diketek guru di telinga lapor ke polisi. Kasihan guru di penjara. Tuh anak Fir'aun. Jangan pelaporan. Apalagi guru tuh kan ada anak menyakiti murid, itu guru mendidik murid. Ini sedikit-sedikit lapor nak kawitan bungol juga. Kayaknya udah datangi oleh mandau ya. Wow. Ya anak buruh sekretan. Itu anaknya Fir'aun tuh. Awas gak ngajarnya. Upadahakan mau ngabahigam kan ajarnya. Oh dia masih aku padahin mau ngabahku. Padahin itu Masyitah kenapa bayar aku dia Masyitah. Dipadahinya. Abah tuh si Masyitah ada Tuhan selain dia. Murka Fir'aun. Dikia oleh Fir'aun. Masyitah awalaki rabbun ghairi. Apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Apa jar Masyitah? Na'am rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada takutan Masyitah. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Fir'aun tuh kayak apa? Ana rabbukumul a'la, jadi Fir'aun, aku tuh berikan pasukannya banyak, tentara banyak, ditakuni lawan Fir'aun. Masyiddah, awalaki rabbun ghairi, apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Dengan yakinnya, dengan mantapnya Masyiddah mengatakan, na'am rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, ini pentingnya kita belajar tauhid, pentingnya kita belajar iman, pentingnya kita belajar akidah. Supaya apa? Supaya keyakinan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala mantap. Ini di ilmu tauhid kada tahu, di sifat 20 kada tahu, kisahnya ke Sidratul Muntaha nah kada ada lagi penghalang, kada ada lagi hijab lawan Allah Ta'ala. Ditakuni rukun wudu kada tahu, dibungulinya biar boleh aja. Mun ada guru nang itu kan bisa didatangi kantung tiga kada kulahan. Dibungulinya baik dan menghadiri majelis-majelis yang jelas nang ini nang dilajar itu fikih, nang dilajar itu masalah tauhid, nang dilajar itu masalah tasawuf, nang dilajar itu khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang nang dilajar menggibah orang, menyambati orang, jangan gak bisa dihadiri nang kayak itu tuh. Cari majelis nang mengulah kita tuh sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cari guru nang mengulah kita tuh sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasni di Maroko sudah mencari guru supaya kau menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke Mesir, terus sampai ada yang menghabarkan bahwa Syekh Murabbinya itu di Hadramut, sampai sidin berangkat ke Hadramut, yaitu ke tempat Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu yang mau menyampaikan Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cari guru nak pasti, sanadnya pasti, jelas. Ini gurunya jangan tahu, guru lawan siapa temu siapa. Harus jelas, supaya apa? Supaya mantap keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang alim ngomongnya sudah ada yakin sama Allah ta'ala tuh. Contoh nih, bingung anak kuning masuk pesantren kah? Di sekolahkan umum kah? Bingung. Ke tengah malaman gue pikir sampurna 3 bungkus habis dah. Kopi gede Rendah kopi. Aku nggak ada kopi ini sih tengah jam sadar. Mau apa dia datang aja semalam ke rumah. Aduh payah. Bingung. Masuk akan ke SMP kan, SMA kah, kuliah kah, pondok kah, anak kuning ke tengah malaman gitu. Amun dimasukkan ke pesantren, nya kada dapat titel. Lamunnya kada dapat titelnya kada dapat gawian. Ini pemikiran gawitan nanggung. Amunnya kada dapat titel, kada dapat gawian ternyata. Lamunnya kada dapat gawian, kayaknya dapat rezeki. Ini orang nang kada mantap keimanannya lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kamu nang kayak itu masukkan aja sudah ke sekolahan umum. Pak, Bu, bagus. Karena memang melarang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, sampai S3, bahkan sampai S10 kan tidak ada masalah. Samsung S10 ada loh. Tapi kita harus perlu juga mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para anbiya, auliya wassalihin. Supaya apa? Supaya selamat hidupnya kada dunia tapi sampai akhirat. Jangan biar tahu mengulah anak aja terus bebacaan kada. Ini nang jadi warik anak. Lenguhannya jadi warik, kelakuannya nang kayak warik. Tahu aja sandal orang diambil, itu warik. Orangnya bukan kayak manusia. Bebacaan mulah, jangan asal itu hakang aja nang bini juga. Bebacaan. Apa bacaan jangan inget. Ayo kan betakun dengan guru nih, nah bacaan. Tuh kawitan. Oh, amun kayak itu dimasukkan sekolah aja sudah nang anakku tadi nih. Kan bisa diulangkan kopi, ulun tak diakuin dah. Duduk aja. Ada yang Habib anak. Anak WC Habib. Sponsor. Ini banyak duitnya, ada sponsornya. Tuh, kawitan. Padahal Allah Ta'ala itu berfirman apa? Wa'mur ahlaka bis shalah
wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalau orang bisa keyakinan, keimanannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kan bakalan pusing masalah rizki anaknya, masalah rizkinya, masalah rizki keluarganya, kada pusingnya. Kenapa? Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah, perintahkan keluargamu, istrimu, anakmu salat, kata Allah, wastabir 'alaiha, dan bersabar atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki dari kalian, nahnu narzuquka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kami yang memberi kalian rizki, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hubungannya ijazah titel lawan rizki, tidak ada. Kenapa? Karena yang memberi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pian penting benar hari ini kekanakan itu dimasukkan amunnya kada ke pondok pesantren, paling kada ke madrasah. Amunnya kada ke madrasah juga suruh hadir ke majelis taklim. Di Simpang banyak, di sini banyak ngarannya majelis taklim. Majelis taklim nang kaya apa? Sabarataan majelis taklim bagus. Majelis taklim nang kada bagus nang melajari ke sembahyang subuh. Itu nang kada bagus. Pokoknya seberataan guru itu sama, mereka orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibeda-bedakan, sama nih orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada khilaf ulun 2011, 2007. Ada kelompok JBDK. Tahulah singkatan JBDK. Kan ada yang tahu, yang mau tahu dapat selendang nah. Belum hitung sampai 3, 1 2, ada yang tahu berapa jadi dapat terbuntung ya. Jangan bugil depan kamera JBDK. Itu sekitaran 2007. Itu Pak Bu di Indonesia. Ini asli produk Indonesia. Makanya cintailah produk-produk Indonesia. Tahu berapa ya? 500 keping PCD porno asli produk orang Indonesia. Umurnya berapa? 15 tahun ke bawah, 15 tahun ke atas. Ada yang jadi pengedar ganja, ada yang jadi pengedar ekstasi. Kenapa? Karena ia kada kenal lawan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia kada tahu lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abahnya kada tahu, nang umaknya kada tahu, tambah lagi nang anaknya, tambah kada tahu. Pian kalau hari ini membuka YouTube tuh bebinian yang bertelanjang, sebenarnya tawa melihat. Limbah itu kita pulang, wah ini belajarnya kada tatap muka online. Kekanakan hari ini umuran yang kayak ini Pak Bu, ini miris, ulun kan berceramah, ini ulun berkisah. Kegalauan hati, kekanakan yang kayak ini diikut HP. Orang tua kadang mau menyaring dirinya mengikut HP, apalagi kekanakan. Tuh kekanakan pian unjuk di HP sama pian melempar inya ke hutan belantara. Kada ada sensor, kada ada pedang, kada ada lading, kada ada apa, dimakan binatang buas. Berarti secara kada langsung pian membunuh anak pian. Oh ini kopi ujurannya. Minum aja dulu. Karing butuh takungan. Luar biasa. Tembulu diundang pecah ahai tau. Dudi belum tentu diundang. Baik pecah ah dulu. Tuh kekanakan hari ini bah HP. Ini belajar online. Seberataan online, seberataan HP. Itu secara kada langsung sebenarnya anak-anak kita tuh sedang dijajah. Kita Pak Bu hendak menjagai anak kita ada mengerti juga. Nang apa tungarannya WA, nang mata tungarannya Facebook, nang mana Instagram, Twitter, apa segala macam. Kawitan timulinya. Ini kawan padahal gandaknya orang. Tuh hati-hati HP hari ini. Kawan kita mengakses video porno tuh paling nyaman hari ini. Kekanakan umur 7 tahun. Umur 3 tahun disusui lawan kawitannya, umur 15 tahun menyusui anak orang. Ada bungol. Umur 3 tahun disusui lawan kawitan digendong, umur 15 tahun menyusui anak orangnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pian anak tahu bala tuh ada corona aja, pengaruhnya bala musibah tuh. Tuh bini kita keluar pada rumah ada berjilbab tuh bala.
anak bebinian pian keluar digandeng orang pian kada rasa cemburu ad-dayut, itu bala yang sesungguhnya. Bala yang ada pernah kita sadari. Ayo, ini kan ada istri ceramah lagi sudah kita. Pokoknya ini ma'anwakan kegundahan hati ulun lain kekanakan hari ini nih. Ditakuni rukun Islam kada tahu. Tuh bapak ngajian, orang rame bertahlil la ilaha illallah la ilaha. Ini asik jual PUBG-nya. Maka berjamaah orang baca tahlil berjamaah, ini main PUBG berjamaah juga. Nah herannya nih kita kada pernah peduli lawan anak kita. Hari ini Pak Bu pian kalau melihat anak pian itu kada mestinya harus keluar, bahaya, kada di rumah tuh bahaya dah. Ini dikuncinya kamar. Betelpon dengan siapa? Video call hari ini nyaman. Video call hari ini nyaman. Hendak di Amerika, hendak di mana ada kawan. Kesian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya adanya majelis-majelis kayak ini nah. Mudahan keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang lebih baik. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang membanggakan Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hari ini kekanakan kada tahu siapa ngaran Nabi Muhammad, siapa ngaran abah Nabi Muhammad, siapa ngaran kai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang lebih parahnya lagi waninya memadahkan abahnya Nabi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saking apa? Saking kadang kenalnya generasi hari ini terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita santai-santai aja ngopi, model kada ada beban gitu. Oh anakku sekolah di anu, pernah lah tahu pergaulannya nang kayak apa? Apa nang dijualnya? Perhatikan anak-anak ini tanggung jawab dunia sampai akhirat. Bayangkan Pak Bu pian masuk kubur, anak pian mabuk. Bayangkan pian masuk kubur, anak pian bedom. Ya Pak, kira-kira ini nyatanya, faktanya kayak ini sudah hari ini. Kita dijajah, di mana-mana kita dijajah. Modal kita apa? Modal kita yaitu bertarak lembuhan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kecintaan kita lembuhan wali-walinya Allah taala, anak kita dijadikan sebagaimana mereka para awliya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumah tuh jangan gambar orang betilanjang di Anda. Ini gambar orang becawatan dipajang. Gambar wali di Anda nih, nah gambar kakak ini nih, ingat Ka'bah. Dukuhan wali ida rumu dukir Allah. Melihat dukuhan wali itu ingat Allah. Itu nang di Anda. Jangan nempel pada ya Allah. Jangan gambar nang betilanjang. Ini kan muka YouTube, komik itu bahaya ya, komik itu bahaya, jangan muka orang, apalagi anak-anak hari ini. Tuh anda gambar Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Banjari, abah guru sekumpul, saban kali melihat sidin, ya Allah, jadi akan anak ulun kayak sidin. Kenapa? Jangan putus minta dengan Allah Taala, nang memberi sidin ya Allah, yang minta lawan Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa jara Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, minta lawan Allah. Kita bisi kesusahan dunia, minta lawan Allah. Hendak selamat akhirat, minta lawan Allah. Berkat siapa? Berkat mereka para awliya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memohon kepada Allah, berkat mereka para awliya Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan rugi. Percaya saja. Orang yang memohon kepada Allah, berkat mereka para awliya Allah, berkat mereka para anbiya Allah, tidak bakalan rugi. Pernahkah ada kisah di kampung itu kemarau panjang, orang-orang keluar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salat istisqa, meminta supaya hujan turun, tapi doanya kada diijabah oleh Allah taala. Limbah itu ada orang lewat, bapaan bubuhan ikam jadinya semain istisqa, gasan apa minta hujan, tapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang asing tadi minta izin, aku aja nang berdoa memintakan dengan Allah Taala. Berdoa nang si orang asing tadi, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras isqi haula'in nas. Ya Allah, berkat apa yang ada di kepalaku turunkan hujan bagi ini manusia. Langsung ada beberapa laus turun hujan. Orang bingung, lawan bingung. Apa aja orang nang di kepala orang nih? Berkat apa yang ada di kepalaku ya Allah, turunkan hujan. Coba bang sekali-kali kita pengen berdoa anak itu. Kalau kabul, tapi emang yang ada sembahyang ya mungkin.
Ya Allah, berikan apa yang ada di kepala, turunkan hujan, turun hujan. Sekalinya ditakuni orang, apa gerang yang ada di kepala pian? Kada ajarnya di kepala ulun ninjanya cuma ada 2 biji bola mata yang pernah memandang wajah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Karena pernah memandang wajahnya mereka para aulia Allah bertawassul dengan mata tadi, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memohon kepada Allah melalui pintunya para aulia tidak bakalan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dijabah doa kita. Ada lagi maling masuk ke rumahnya Al Habib Abu Bakar Al-Adani. Abu Bakar Al-Adani ini terkenal hujan susu. Waktu sidin hendak masuk ke kota mana? Aden, hendak masuk kota Aden. Ulun tahu nyambat kalau sidin bisa ke sana. Waktu sidin hendak masuk kota Aden, itu sidin disuruh mengeluarkan ke rumah. Berdoa, hai Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Apa jar Habib Abu Bakar Adani? Ya sama sub bil laban ana walad Abdullah dakhal Aden. Langit turunkan susu, hujan tuangkan susu. Aku Abu Bakar walad Abdullah Al-Idrus hendak masuk kota Aden. Langsung hujan susu. Nah, ini kebetulan maling ini kada tahu kesian. Bapala apa maling ini kesian. Nang dicuntat dari rumah bupati, dari rumahnya wali, nang dicuntatnya, nang dimasukinya wali. Pas sekalinya terbangun Habib Bakar Adani tadi itu, nang si maling tadi pukulin di bawah meja, pukulin di bawah meja. Pas Habib Bakar Adani bangun, pukulin maling tadi di bawah meja. Limbah itu datang bubuhan wali-wali nang lainnya, mahabarakan bahwasanya Fulan bin Fulan meninggal, salah seorang wali juga. Fulan bin Fulan meninggal. Oh, nah itu kajian Habib Bakar Adani. Tapi jangan menghabarkan gantinya kada. Oh, tenang, jangan Habib Bakar Adani, ada gantinya. Jadi maling nang pukulin di rumah sidin, nang di bawah meja, keluar dari sidin. Keluar. Aku kan aku memberi kamu apa-apa, ini aja nang kubari. Ku angkat ikam jadi wali bin Allah Subhanahu wa taala. Masuk niat jadi maling ke rumah wali, bulik jadi wali. Makanya julun tadi cari guru yang kau menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu aja. Dia nih mencari guru, ilmu aja nang dilajari. Kada ada melajari ini masalah khasyah, kada ada melajari masalah tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, kada ada melajari pian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian masih kalah lawan iblis. Iblis itu makhluk yang paling alim ya iblis. Tapi apa? Iblis itu kada bertakwa. Ia ada maasi Allah Ta'ala, disuruh sujud lawan Nabi Adam yang kada sujud. Artinya apa? Ilmu tanpa dihiasi dengan takwa sia-sia. Artinya apa? Harus bertakwa. Pian hendak jadi wali Allah Ta'ala syaratnya itu takwa. Takwa kada kawal lamunnya kada berilmu. Makanya belajar ilmu agama. Apa jarang nang wajib dipelajari? Ilmu tauhid, limbah itu ilmu fikih, limbah itu apalagi ilmu tasawuf. Supaya apa? Supaya bagus ubudiyah kita lawan Allah. Supaya apa? Supaya bagus muamalah kita lawan manusia. Itu yang kita belajar. Kan usah belajar nordat. Hakikat marifat. Ditakuni rukun sembahyang kan ditakut. Salahkah? Ada ilmu nak itu ada. Bukannya ada, cuman waktunya belum. Belajar dulu nih, nah kayak di dalam anak kita di Syekh Muhammad Al-Syad bin Abdullah Al-Banjari. Sidin itu apa? Ahli di dalam ilmu syariat lawan ahli di dalam ilmu hakikat. Itu nang bujur. Ini ilmu syariat karena tahu kisah ilmu hakikat. Napas, nufus, tanpas, hangpus, kebubutingannya mampus. Macam-macam dikir harum, dikir itu sudah dikir. La ilaha illallah itu dah. Dikir aja terus. Pokoknya yang melihat pinang ganjil, pinang aneh, melihat lautan, melihat Ustaz Abdurrahman yang paling gagah nih misalkan. La ilaha illallah. Jangan aku bilang ini syaitan rajin. Atau lahan dia. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan Ustaz Abdurrahman illallah kecuali Allah. Nyamannya kan nambah tengah malaman dia. Pada tulisan yang melihat laut. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan ini lautan illallah kecuali Allah. Berapa kali terlempar liurna. Relaan juga.
Subhanallah, itu yang ianya sebenarnya. Terus ada orang begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya lalai. Kenapa Bapak? Dawiya dia taruh sampai hati dia tuh ingat lawan Allah Ta'ala. Sembahyang ada khusyuk, taruh sakan, jangan ambil. Kenapa? Sholat sampai dia tuh khusyuk. Aku ada anak sembahyang jarnya lamanya belum jadi orang baik, salah, sampai mati kan gak sembahyang, sampai mati gak sembahyang. Tapi apa? Sholat sampai jadi orang yang baik, itu pola pikirnya harus diubah. Jangan kita berpemikiran macam-macam. Sudah belajar masalah hakikat, ada itu ilmunya, cuman belum waktunya. Belajar dulu ilmu syariat. Dikatakan kullu haqiqatin la tashhadu laha syari'ah fahiya zandaqah. Orang yang belajar ilmu hakikat tanpa dibarengi dengan ilmu syariat, sindik hukumnya. Tir ilal haq bijanaihil kitab was sunnah. Terbanglah kalian kepada Allah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udkhul alaih, masuklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaduka fi yadir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuklah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan tangan kalian berada di dalam genggaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Hendak sampai kepada Allah Taala, umpati syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu aja, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fikih supaya baik ibadah kita kepada Allah Ta'ala, belajar ilmu tauhid supaya mantap kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Limbah itu belajar ilmu tasawuf supaya kita kadang mudah meremehkan orang lain. Nih bedanya orang yang belajar ilmu tasawuf lawan orang yang ada belajar ilmu tasawuf. Pian bulik datang masjid, limbah itu lewat jembatan melihat orang mabuk. Nah, apa pandangan pian? Amunnya pian memandang dasar ahli neraka jahanam nih. Oh, masih perlu belajar lagi dia. Ikan nih ahli maksiat, ikan nih pasti masuk neraka. Itu orang ada belajar ilmu tasawuf. Tapi lamun orang belajar ilmu tasawuf, inya kadang menganggap dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Habib Bakar Adani itu disuruh oleh Abbasiyyin mencari orang yang paling hina. Jadi jalan Habib Bakar Adani ada bahaya orang yang paling hina di muka bumi ini siapa? Ya ulun nih Pak anak dia. Hanya Sidin dikeluar diberi izin oleh Abbasiyyin untuk berdakwah. Ini orang yang belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf. Lamunnya kita kada belajar ilmu tasawuf, ya menganggap diri kita lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain. Nah, itu aja. Jadi kada banyak-banyak, kada panjang-panjang, mungkin karena ada yang menambahi ulang. Tapi pesan ulun, mulai hari ini datang majelis ini, perhatikan anak-anak kita, bujur-bujur perhatian. Lebih-lebih lagi anak bebinian kita, bini kita, mudah-mudahan kena anak kita, bini kita, imbah keluar majelis ini kada laginya keluar rumah melainkan pakai jilbab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana perkumpulan di malam hari yang mulia ini, besok kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di bawah bendera Nabi Muhammad, di telaga Nabi Muhammad, di surga bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat para anbiya, para aulia wassalihin, anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang mencintai Allah, dicintai Allah, anak-anak yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa nabi wa ashabun nabi wa zuriyyatin nabi wa antum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam
يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna syarah wa balik wa taqabbal salam qur'ana wa ma amina min amri khair fadlik wa turika wa rabbi ahsan fi hadin bismillah hadiya wa sallallahu rahman wa barakatan syamilah wa sallallahu mutaqabbalan muqaddiman li kulli hadihi ila hadrati sayyidina rasulullah syahid bisyafat al-azma abdullah sayyid Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyid al-anbiya wa mursalin wa ahli kulli wa sahabah wa qurabah والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين قصة نوره سيد المهاجر محمد بن عيسى وسيد محمد بن علي بن علوي والحبيب أمي أبن تجير والحبيب عبد الرحمن ناصر اليهودي بن بكر ناصر والحبيب عبد الله بن رسول الله الوهابي بن أبي بكر بن عبد الله بن إدريس على والحبيب عمر المهدر والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العلاج والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنصاري الرقيب والشيخ علي بن عبد الله بن رسول الله عبد الرحمن بن الحبيب عبد الله بن أبي الحداد بن علي والحبيب Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsi wa ahli tarim wa sahih nisa wa rijal khususan ahlan darki wal hamiyani Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazul wa Syekh Muhammad al-Busiri wa Syekh Muhammad Azab al-Diniyat Sumail al-Wisul dan Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Qutbul Ahwal al-Syekh Yazid al-Mustami Tukurun Islam Qutbul Ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Wasid Ahmad Ar-Rifai Wasid Ahmad Al-Bad Wasid Ibrahim Wasid Ibrahim Al-Khadim Sayyid Umar Al-Khadi Wasid Muhammad Al-Khadi Wasidina wa Maulana Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasan Al-Salman Al-Madani wal-Habib Singapura wal-Habib Razan Maulana Batam Jakarta wal-Habib Ahmad Rahmatullah Mal-Ampal Syekh Zainal bin Abdul Samad Al-Banjari Syekh Muhammad Rasul bin Syekh Muhammad Asad Al-Baghdadi Syekh Abdul Rahman Syarif Syekh Muhammad Sarwani Amdan bagi Syekh Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Sekumpul sama ila arwahi jami'a Syekhana wa alimina wa wajihim mahajihim wa syarihim wa jajatihim wa ulanihim wa juriyatim wa yunajim sama ila arwahi walidina wa ummahatina wa qarabatina wa liman nafahakum alayhi wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan al-Muhim Abdullah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kerampaya summa ila ruhi Rusdi Tuni bin Dahlan summa ila ruhi Abdullah bin Abdul Habib summa ila ruhi Dinawati bin Migdin summa ila ruhi Banna bin Albas summa ila ruhi Bidah bin Imus summa ila ruhi Jiban bin Kalba summa ila ruhi Hajjah Namiyah binti Napeh summa ila arwahi man nazair wa nazakarallahum wa sallallahu sallam jalika minna ilaihim Allahumma ja'alhu fida'an lahum minan nar wa bikatan lahum minan nar wa ikan lahum minan nar wa sitaran lahum minan nar Allahumma farnahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum Allahumma zarahmal maghfirah wa syafa wa ni'mahul barakah al-jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ولا تحن الله في قبله ولا تخلنا لقره وجعلنا آخر كلامنا عند انتهاء أجرنا من الدنيا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين